ditelepon sama Sigit. Dan bikin CV-mu sekarang, gua tunggu sekarang. Ya, sibuk nggak? Oh nggak Pak, ini baru selesai olahraga saya itu. Habis itu, oh ya udah, bisa bantu kan kamu? Loh, saya diterima Pak. Oh iya, saya terima. Oh. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel bersama saya Wirya Mahendra. Dan kali ini spesial banget buat saya terutama karena karena orang yang di sebelah ini dari awal banget nih, dari awal saya buat channel untuk yang Ngobrol Basket, saya sebenarnya pengen ngobrol sama orang ini. Ini sahabat saya, udah saya anggap seperti keluarga sendiri. Tak lain dan bukan, ini orang sangat terkenal banget di Denpasar. Gak ada orang yang gak tahu orang ini, yaitu adalah Ko Daniel Octavianus. Oke, thank you Ko. Sudah mau mampir di WM Sport Channel. Akhirnya nih, setelah sekian lama dicari-cari, dirayu-rayu, akhirnya baru sekarang nih kesempatannya. Sibuk banget sini bos yang satu-satunya. Nih bosnya Bali United nih. Oke, Ko, kali ini kita nggak ngobrol yang berat-berat ya, kita ngobrol yang simpel-simpel aja, yang santai-santai aja. Kepo sih sebenarnya. Saya punya sahabat sendiri, keluarga sendiri itu nggak tahu sih ini pekerjaannya di Bali United jadi apa gitu kan. Jadi kita juga pengen tahu sih sebenarnya pekerjaannya Ko Daniel di Bali United itu apa sih, mungkin biar orang-orang juga pada tahu sebenarnya. Cuma sebelumnya perkenalan dulu deh. Oke, saya Daniel Octavianus. Saya aslinya sih dari Surabaya nih, Surabaya. Tapi sekitar tahun 2011an aku ngerantau di Bali sih saat itu. Setelah SMA aku putusin diajak sama papa untuk ke Bali. Habis itu saya mungkin kerja mengenal di dunia basket itu kalau nggak salah sama Dejakin sama Mas Yoyo. Ada mungkin Wirya tahu ya Mas Yoyo ya, teman kita, saudara kita juga saudara wasit. Pertama kali ketemu dia itu di lapangan basket hadapan. Main bareng, terus ngobrol, akrablah kita. Tahun 2012 kok itu pertama kali saya belajar ngewasit tuh di dunia basket ya, di dunia basket di Bali. 2012 itu Niu pertama sparring di JB saat itu. Habis itu saya belajar lagi di dunia basket, niup lagi di Porjar Denpasar saat itu. 2013 saya off sampai 2014, 2 tahun saya off. 2015 saya balik lagi ke wasit saat itu. Habis itu saya kenal sama Kak Rusta. Nah dari situ di Poprov Buleleng kalau nggak 2015 tuh. Ya di Buleleng. Nah, dan waktu itu kan Ko Daniel jadi itu ya di sana. Ya utility. Official ya. Ya officialnya. Oh jadi sebenarnya pekerjaan ini namanya utility. Itu apa sih ya? Sebelum kita bercerita jauh masuk ke Bali United ya, kita juga pengen tahu sih sebenarnya Ko Daniel itu di Bali United dan sebelumnya pun juga di Porprov Buleleng ya waktu itu ya, Porprov Buleleng, dan akhirnya di tim Denpasar itu jadi apa sih namanya? Utility. Ya. Nah, itu apa sih kalau misalnya boleh dijelasin? Utility sih mungkin orang apa ya? Lebih simpel bahasanya nih, bagian persiapan dan finish latihan kita yang beresin semua lah. Dari kayak ada bola kita harus nyiapin, terus kita harus coach mau sebelum kita mulai latihan ini kita harus komunikasi dengan coach, kamu mau perlu apa untuk program hari ini latihan, seperti maunya apa aja. Terus mungkin ke kepala head coach, nanti kepala head coach saya cuma mau kun aja sama bola, oke. Mungkin saya cuma pakai berapa menit aja kok ini. Mungkin ada ya tergantung kita berkomunikasi dengan coach, asisten coach sama staff kepelatihan aja di sebuah tim. Berarti kalau bisa diibaratkan ini kayak kalau misalnya dalam suatu organisasi bisa dibilang seksi perlengkapan ya. Seksi perlengkapan ya. Jadi ngurusin perlengkapannya apakah tim semuanya sampai pemainnya sendiri. Kalau persiapan kayak nyiapin perlengkapannya pemain pasti pemain sendiri dong kan. Yang berarti yang lebih general ya. General dalam artian ya kayak baju latihan. Kita mesti siapin ya udah mereka misalnya dipakai hari Senin nih, dipakai hari Rebo ya udah kita bawa aja nanti hari Rebo
kita taruh, kita siapin aja, kita rapiin, tinggal nanti mereka datang tinggal pakai, udah selesai nanti mereka taruh, nanti kami ya nanti saya ngerapin lagi. Oke. Dibawa ke laundry. Nah, itu kalau di latihan, tapi kalau di pertandingannya kayak kemarin yang first game-nya Bali United yang di Cisarua, habis itu yang second league-nya yang di mana ya kemarin? Di Jakarta. Di Jakarta ya, di Jakarta itu kemarin itu kalau misalnya pada saat event IBL-nya sendiri itu apa aja sih biasanya tugasnya, job desk-nya apa aja sih yang disiapkan? Hampir sama. Seperti ini nih, kita sebelum game mulai nih, dari misalnya kita ada komunikasi sama coach nih, kita harus dengan tergantung ya coach, ya baca mood coach ya. Coach, sorry saya mau tanya nih, misalnya kita bawa pemain 15 nih, coach pemain yang di rolling siapa? Seperti gitu. itu. Oh ini si A, si B, si C, oke coach, thank you. Yaudah kita mau nyiapin, mau bagiin jersey tanding itu kapan gitu. Kita bawa, kita handle seperti itu. Misalnya nih kita besok main nih, misalnya coach hari ini udah kasih tahu, ya lebih baik enakan kamunya aja maunya gimana. Misalnya kalau kamu lagi santai nggak capek atau apa gimana, yaudah langsung aja dibagiin, kalau bajunya udah selesai jadi dipakai gitu. Yaudah kita prepare aja. Misalnya hari ini kita tanding pakai baju jersey merah, besok kita baju merah nih. Yaudah pemain A, B, C nggak main ya. Main rollingan. Oke, udah kita siapin aja pemain semuanya. Dari D sampai ya dari A sampai yang terakhir ya, 12 pemain. Iya. Habis itu kalau itu kan dari pemainnya. Misalnya kalau dari official yang lain disiapin juga nggak? Sama Ko Daniel misalnya kayak Kak Rusta, Kak Teguh, terus tim medisnya yang lainnya, sama head coach-nya itu juga di handle juga. Polonya iya, soalnya kita kan jadinya gini, kami habis selesai tanding nih hari ini tanding kita langsung cuci. Gitu. Cuci, bagian jadinya kayak hampir keperluan tim itu and manajemen jadi satu sih, aku hampir megang gitu loh. Ya udah ngurus laundry, terus laundry pribadi mungkin dalam artian ya misalnya Wira nih hari ini ya aku mau laundry baju pribadi, nanti jam sekian kumpulin ya, nanti tinggal tak ambil di depan kamar-kamar langsung seperti itu. Teman-teman sih udah nyiapin, paling nanti minta tolong kasih nama atau apa kayak jangan ketukar ya, soalnya ketukar itu apa ya bahasa, udah sering banget. Hilang di laundry itu paling bikin jengkel ya. Ada sih kemarin di seri Bandung, satu pemain nggak ada laundrynya. Tapi itu baju pribadi kan? Baju pribadi, untungnya baju pribadi. Ya. Untung. Kalau yang kejadian gitu mungkin nanti aja dia bicarain ya. Tadi kan jadi udah jelas semuanya ya, apa itu masalah apa sih utility ya? Ya utility. Jadi semua udah jelas ya. Kasarnya banget sih seksi perlengkapan. Cuma kalau Ko Daniel sampai nggak ada itu juga bahaya juga ya kayaknya. Ada itu kejadian. Pernah kejadian ya, nanti kita cerita ya. Jadi lanjut lagi balik ke yang tadi, akhirnya jadi utility-nya tim Denpasar, lalu kenal sama Kak Rusta, akhirnya? Ya itu pertama kali itu saat itu kan diajakin sama Kak Rusta, gampang kok, gua ajarin aja. Pokoknya kamu sebelum latihan nih kamu cek, kan latihan Gor Ngurah Rai itu kan kotor ya, kamu pelin aja dulu. Jadi secara nggak langsung Kak Rusta yang ngajarin tentang hampir. Ya udah nanti udah siapin bolanya, kun. Ya udah nanti gue latihan nih, kalau lu mau ngeliat silakan, kalau lu mau nyantai lu kalau mau pick up game mulai lu bantu aja niup gitu. Berarti bisa dikatakan kayak gini ya, berarti ya kalau di luar sana tim-tim yang gede seperti, karena Kak Rusta kan memang pengalamannya di Pelita Jaya ya kan. Habis itu tim-tim IBL itu berarti tim khusus official tim itu yang utility itu memang ada ya berarti ya. Itu bukan hal yang baru berarti kan? Enggak. Cuma di Bali sendiri baru. Baru. Gitu. Ya. Setiap tim sih pasti ada. Setiap tim harusnya ada. Cuma kan kalau misalnya tim sekelas kayak pertandingan Porprov itu kan biasanya jarang. Cuma paling coach, asisten, medis gitu aja yang penting kan. Kalau misalnya masalah utility kan ya
dewe-dewe lah biasanya kan. Tergantung gitu. tim aja sih kalau Tergantung tim, untuk ya. di bahasanya ya untuk kejuaraan yang kecil atau tim Skopnya kecil, ya. ya bisa Tergantung tim aja sekarang sih. Soalnya kita bicara biasanya kalau Poprov kan ke Poprov ya. Itu kan anggaran dari oh iya. kita bicara ya. Sorry ini aku ngomong bicara itu. Tapi kalau misalnya kita beranggapan untuk profesional sekali yang pro ya memang harus ada ya karena kan itu termasuk prepare ya. Prepare pun juga jangan sampai nanti pemain sama yang tim kepelatihan juga dibebankan dengan prepare itu sendiri. Biarin lah orang yang memang expert di dunianya untuk prepare kan gitu. Terus akhirnya diajak join ke Bali United itu kapan? Kan nggak mungkin berhenti sampai di Porprov yang di Buleleng itu sih. Enggak. 2015 itu kan udah selesai 2015 akhirnya putra pertama kali Denpasar Mas. Saat itu putrinya perunggu. Iya, perunggu. Di tahun 2000 Poprov yang gianya 2017 saya tuh off. Saya pas itu kerja di dunia, mungkin saya pingin suasana baru ya. Saat itu saya bilang sama Kak Rusta, ada Beli Wayu sama teman-teman Denpasar, Kak saya mungkin nggak bisa bantu untuk di Denpasar lagi, saya mau pingin dunia lain, pingin coba ke dunia tempat kerja yang lain, saya bilang. Terus Beli Wayu bilang, iya ada nggak apa-apa, tapi nanti kamu akan bakal lagi kok balik lagi ke dunia basket. Lagi. Bilang gitu sama dia. Bener. Nah, setahun aja kok itu saat itu. 2017 akhir selesai udah, 2018 masuk awal, balik lagi ke dunia basket. Wasit lagi. Ya, tapi waktu itu kita kan ketemu sering kan. Yang kita saat penataran bareng itu ya. Iya. Ya, penataran. Dari penataran itu udah saya mulai sebelum penataran saya mulai aktif lagi. Sampai terakhir kemarin yang itu event sebelum pandemi. Nah, ya, yang kita cuma ngewasit cuma satu tim aja. Ya itu yang terakhir. Di dunia basket lagi akhirnya di 2019 ya. Iya, Poprov Tabanan. Di saat 2018 akhir sih kalau nggak salah, 18 akhir apa 2019? Saya tuh mau pulang 18 akhir saat itu. Ingat banget ini. Saya mau pulang Surabaya nih, H-7. Mau pulang. Setelah event ini kita JB kalau nggak salah itu. JB tuh, JB Cup. Aku mau balik nih. Mau balik ke Surabaya. Tapi sebelum itu mau balik ke Surabaya, saya diajak sama Beli Wayu. Beli Wayu tuh masih di teknik. Nil, bantu beli ya. Kemana? Kenapa beli? Bantu apa ini saya bilang? Yaudah kamu ikut ke Malang ya. Free kan? Oh free beli. Ya udah lu temenin Beli Wayu di teknik. Udah. Oke, ya udah sekalian saat itu saya sekalian pulang ke Malang kurang lebih seminggu. Ya sama Beli Wayu ya lolos lah kita di di final juara 2 lah Teknik Udayana di 2018 kalau nggak salah itu. Habis itu bulan Desember akhir apa awal pokoknya itu. Saya mau pulang lagi ke Surabaya saat itu. Dikontak sama Kak Doni, sama Kak Anton gitu. Nil, Surabaya yuk. Lah iya, gue mau ke Surabaya. Ya udah, gitu. Ya udah apa nih Kak? Elit mau main nih Surabaya. Iyalah, bantu-bantulah. Ya wes lah bos, tak gituin kan. Wah, gara-gara sebelumnya itu Prapon. Pertengahan Praponnya yang di Tangerang. Ya. Saya diajakin lagi. Prapon itu 2000 berapa? 2019 ya, 19. Prapon 2019 ya. Ya berarti. Iya 2019. Berarti dari elit saya saat itu disuruh bantu di Surabaya, bantu dalam artian ya lu bantu kayak jadi lu beliin minum, lu cariin minum, terus laundryan. Ya karena lokal boy ya. Lu beliin lokal boy lah. Ya udahlah. Ya udah nego deal sama Dimas, sama bosnya ini pas itu. Sama manajer. Ya manajernya. Ada deal. Ya udah gue bilang, yaudah gue tunggu Surabaya aja ya. Gue berangkat naik motor hari itu. Kemarin saya berangkat, elitnya besoknya berangkat. Saya pokoknya elit sampai di Surabaya, saya sudah semalam. Jeda sehari lah. Satu hari, udah habis itu istirahat, udahlah. Udah selesai. Ada meeting Prapon saat itu. 2019 ya kan? Meeting Prapon.
Terus Kak Doni bilang, ada namanya Gung Demayun itu. Udahlah, pakai utility lah. Pakai kitman lah, misalnya gitu lah. Ya, kitman. Terus akhirnya siapa gitu. Udah Daniel aja panggil aja lah. Udah tahu lah kerjaannya, udah gitu lah bahasanya udah nggak ribet bahasanya gitu lah. Ya kayak udah tahu lah, udah sering lah dalam artian beli air minum, beli ini, beli itu udah kebutuhan tim tuh udah tahu, udah nggak usahnya belajarin orang lagi bahasanya gitu. Udahlah singkat cerita berangkatlah saya ke udah PON akhirnya lolos karena saya ke Bali. Ya. Saya turut seneng banget sih pas itu. Seneng banget lah, suka duka pas di prapon ya. Oke lah, tahu lah gimana rasanya anak-anak itu berjuang. Ya karena sebelumnya pernah nggak lolos. Ya kan? Dalam artian ya apa ya, seneng lah lihat teman-teman yang dulu yang yang pernah dilatih ya. Benar. Karena Ko Daniel ini juga sebelumnya pernah latih juga kan. Belajar ngelatih saat itu sih. Tapi cuma sebentar setahun aja kok saat itu. Nggak passion ya mungkin. Passionnya memang di sini kayaknya. Habis itu saya suka ceritanya pandemi nih. Pandemi kan kita yang ketemu tuh pandemi, akhirnya saya bantu Rusta saat itu. Istrinya untuk bantu jualan minuman. Saya di tokonya Rusta sih pas itu. Bantu. Akhirnya ada bukaan lowongan. Saat itu Rusta ngomong, kemungkinan ada lowongan nih buat lu. Apa itu? Utility. Oh oke Kak gitu. Gue bilang, gua dealin dulu. Saat itu aku bilang sama Mama, Mah kalau kayak gini nggak bisa Mah, gue bilang itu nggak kuat nih, tabungan udah habis nih Mah, udah habis bener gue bilang. Nggak bisa apa? Nggak bisa kerja? Nggak kerja macam cuma mengandalkan wasit gitu. Wasit pun pas itu kita nggak ada sama sekali ya, kan. Karena pandemi kan. Habis kan tabungan tuh udah ke Korea terus kerja dalam artiannya bisa seminggu cuma tiga kali kadang-kadang. Ya berapa sih kita dapat gaji pas itu? Mau nggak mau, you can move dari udah kalau nggak melangkah ya kita nggak bisa berjalan tempat terus. Mama bilang, ya udah kalau memang seperti ini ya udah jalanin aja, kamu kerjain aja deh. Kalau selama kamu nyaman, enak, nggak tertekan pekerjaan, jalanin aja. Kalau enggak ya keputusanmu. Cari yang lain lah gitu kan. Akhirnya Mama udah ngobrol, udah enak. Besoknya aku ngomong sama Kak Rusta. Setelah Kak Rusta interview pas itu. Oh berarti Kak Rusta duluan ya? Iya, Kak Rusta udah interview pas itu. Malam kok itu saya ngomong, Kak, gue mau deh Kak, kalau udah buka lowongan utility apa ya, bahasanya gitu lah gue bilang. Ya officialnya tim apa, mau deh gue siap Kak, siap kok gue bilang. Oke. Gue nggak tahu manajernya itu si Sigit tuh. Ya karena hampir begitu muncul berita bahwasanya Bali United akan tampil di IBL dan akan ada bola basketnya, itu juga semua bertanya-tanya. Dan jujur aja ya, begitu itu muncul up tuh, aku sebenarnya udah kepikiran, nanti ini ujung-ujungnya yang jadi official pasti ada Daniel di sana. Aku udah prediksi. Sebenarnya aku udah prediksi gitu loh. Cuma nih kok nggak ada kabar, nih kira-kira siapa ya gitu. Terus itu muncul lah tuh, ada nama Kak Rusta sebagai coach waktu itu kan, jadi coach waktu itu. Habis itu yang kedua belum muncul gitu, belum ada gitu. Habis itu manajernya muncul sudah, namanya Kak Sigit gitu kan. Aku udah gini, ada Kak Rusta, ujung-ujungnya pasti ada Daniel nih. Dan akhirnya benar gitu kan. Terus akhirnya gue pas malam itu sih mungkin nggak tahu ya, mungkin si Kak Rusta chat si Sigit. Langsung ke manajer. Ke manajer. Besok siangnya deh jam 10, gue inget banget nih. Inget. Ditelepon sama Sigit. Dan bikin CV-mu sekarang, gua tunggu sekarang. Gue bilang sama dia, CV apa? Gue bilang, ya lu bikin CV kayak lu sama Rusta kayak gimana? Jadi tunggu. Kondisi saat itu HP gue rusak. Terus ngetik tuh, kalau misalnya ada angka huruf apa, yang gue harus balik gini. Ada gue begini. Oh iya. Ya udah, akhirnya gue tulis nih, gue dari 2015. Pengalamanku ya gue tulis di CV itu. Singkat cerita,
interview sama Pak Velmon saat itu. Oh ya, langsung ke bos ya? Ya, Pak Velmon yang pasti interview. Dia nggak nanyakin lagi di saat itu. Saya lihat CV-mu, kamu sama Rusta lebih deket ya? Iya. Saya sorry Pak, memang sama Kak Rusta saya belajar pertama. Mungkin Kak Rusta berbagi pengalamannya, dia melihat mungkin kayak gimana. Mungkin dia nge-sharing ke saya, terus mungkin saya ya kayak otodidak belajar lah mungkin ya untuk ini, dan kreativitas lah mungkin seperti itulah. Itu lincahnya seperti itu sih Pak. Oh ya deh, saya juga lihat CV-mu nih nggak bersama sama Rusta dari 2015, kamu bantu dia di Poprov Singaraja. Mungkin 2017 tanyain nih yang 2017 kemana? Tempat lain bos, cari kerjaan gitu macam gitu kan. Terus di Elite 2018, 19 di mana namanya ada di 18 ada 2 aku sama di Teknik Udayana. Terus yang kemarin tuh di Prapon saya cantumin juga sih pengalaman itu. Ya udahlah akhirnya keterima. Oke, enggak. Oh belum bos. Oh, enggak segampang itu. Enggak, gitu. Nah, saya sih maunya nyari 2 orang dibilang seperti itu, bos bilang. Oh. Nah, oke lah. Mungkin akhirnya saya lihat di grup, ada di grup tuh saat itu nge-share nih dibutuhin wasit sama utility satu lagi gitu. Saat itu ya. Ada itu kan jangan dibuka grupnya ya. Sensor treat. Oke. Set. Oke lah. Tapi termasuk aturannya ketat banget. Nah iya, dan gue udah bilang sama nyokapku, sama mama, Ma ini aku bakalnya seperti ini. Ya udah kamu jalanin aja. Ada satu yang harus digaris bawah itu yang harus berat nih bagi orang-orang yang sudah nggak bisa, sudah nggak bisa. Akhirnya kepilih 2. Gue tahu nih siapa orangnya. Teman kita sendiri. Teman kita niup juga. Wah ini nggak tahu nih, aku nggak tahu. Nah, nanti kita kasih sensor namanya dulu nggak boleh nih kita nanti ya, nanti di belakang layar ini. Habis itu sudahlah telepon lagi Zoom sama Pak Velmon, Pak Velmon masa itu. Daniel, kamu udah siap? Oh saya siap Pak. Oh ya udah, nanti besok saya akan last minutein untuk kepastiannya. Baik Pak. Nanti kamu udah siap ya, gitu. Siap Pak. Oke, akhirnya sudahlah saat besoknya ditelepon beneran. Sebelum seleksi pemain rookie tim pertama kali. Di Merpati saat itu. Besoknya telepon, Daniel, sibuk nggak? Oh enggak Pak, ini baru selesai olahraga saya itu. Habis itu, oh ya udah, bisa bantu kan kamu? Loh, saya diterima Pak. Oh iya, saya terima. Oh. Ya udah, kamu saya terima, besok bisa dibantu kan untuk bantu Coach Rusta, Coach Teguh, sama manajemen ya. Siap Pak, siap. Oke lah, akhirnya dibikin masuk ke grup. Akhirnya masuk grup. Nah, kan setahu saya nih asisten pertamanya si Rusta. Yes. Asisten kedua nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu kalau itu Kak Teguh. Baru masuk grup, cekrek, iya elah Teguh. Kak Teguh. Kerja ya udahlah, kita kerja bareng lah. Kerja bareng, Visio masuk, ada Alfian, Indra Yuda di sana. Visio. Saat itu sih masih ada Visio baru berapa ya? 4 orang sih kalau saat itu kalau nggak salah. Asisten Kak Rusta, Kak Teguh, saya, Visio saat itu. Oke. Sama Kak Sigit. Ya saya sama Sigit ya, cuman berlima saat itu sih. Sama di grup itu cuman ada itu, Pak Bos, terus dengan staff-staff di kantor yang di atas ya mungkin seperti itu sih. Ya udah akhirnya choice satu persatu pemain masuk. Akhirnya berkumpul lah sampai sekarang juga seperti itu. Oke. Jadi itu kisahnya masuk ke Bung BU. Ini Kak Rusta nih gini ya, kayaknya banyak membantu ya. Kayak istilahnya gini loh. Jadi Kak Rusta yang akhirnya selesai di dunia profesional. Di profesional, balik ke Bali buat Elite. Barengan sama Kak Doni kan ceritanya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian yang nonton, yang ngikutin Ngobrol Basket di WM Sport Channel juga pasti kalian tahu lah ceritanya dari Kak Doni, lalu sama Kak Anton pun juga banyak banget tuh. Kak Rusta juga masuk ke pro juga karena diajak sama Kak Doni. Akhirnya Kak Anton punya pengalaman di dunia pro juga karena
Kak Rusta, dan akhirnya Kak Rusta sekarang membawa Daniel juga masuk ke dunia yang pro juga sama untuk urusan utility. Nah mudah-mudahan aja Kak Rusta juga mau untuk masuk ke WM Sport Channel, karena kemarin pada saat di chat, Kak yuk kita ngobrol Kak, masih nunda-nunda nih ya Kak Rusta ya, please. Masuk ke WM Sport Channel, kita ngobrol deh gimana sih ceritanya Kak Rusta di dunia pro ya Kak Rusta ya. Oke, kita lanjut lagi sama Ko Daniel. Jadi sudah masuk ke Bali United, akhirnya mulai bekerja. Nah, sekarang baru kita nanya, saya mau nanya masalah kesannya di dalam tim Bali United. Tadi kan udah diceritain pekerjaan sedemikian rupa. Saya pengen tahu deh yang lucu-lucu deh dari tim Bali United. Kan kita nanya sama orang dalam ya, dan bisa dibilang Ko Daniel ini masuk ke Bali United juga karena orang dalam kan, karena Kak Rusta duluan yang masuk berarti kan. Cuma karena dari CV juga ya ada apa namanya, pengalaman pekerjaannya memang ada di utility kitman itu kan. Mungkin. Nah, kalau cerita-cerita yang menarik di dalam itu, kayak tadi ada yang bajunya pernah ketinggalan, apa mungkin ada yang bisa di-share nih yang menarik lah dari tim Bali United yang awal. Seri pertama ya? Yang seri pertama. Kok seri pertama? Sorry. Season pertama. Kalau season pertama yang lucu deh. Selain yang kehilangan baju itu, siapa sih sebenarnya yang kehilangan baju itu? Kehilangan baju? Yang tadi laundry hilang bajunya. Oh, itu yang di season kedua. Oh, season kedua. Oke, season pertama dulu deh. Itu season pertama itu masih ada pemain. Ini nih kocak-kocakan ini, anak-anak pemain kocak. Ya, season pertama emang paling kocak gitu. Ada Kesawa, ada Momo, ada Reza Amsyong, sama Yudendra Onge panggilannya itu. Setiap malam nih, pokoknya dari berlima ini pasti ada yang konyol lagi tuh kan mau nyepi tuh. Onge mau didandanin jadi ogoh-ogoh. Aku gak bisa renang, tapi kalau ada apa-apa tolong aku ya. Aku bilang gitu. Terus? Jeburin dong. Dia bilang gini, kamu bikin apa? Aku bikin mie goreng. I need. Kamu mau? Mau. Yaudah lo mau ambil gue bilang. Seriously? Yes. Habis itu malamnya gue dibeliin pizza satu yang gede cuy. Ini cuma buatin Indomie aja. Iya, ternyata usut-usut dia memang suka Indomie. Kan